kerjakan lagi 6 rakaat sampai 8 rakaat. Itu pun selepas salam, dia masih mau lagi mengerjakan sholat. Maka oleh Hasan Basri rahimahullah dipegang tangannya. Lalu ditanya, apa ini sholat apa yang kamu kerjakan? Tiba-tiba orang itu sedikit marah dan dia mengatakan, apakah Allah akan menghukum saya karena saya sholat? Maksudnya kenapa kau pusing dengan saya? Saya kan sholat gitu. Masa mau sholat ditanya sholat apa gitu? Maka kata Hasan Basri rahimahullah, ini penting untuk dipelajari. Beliau mengatakan apa? Allah tidak menghukummu dengan sholat yang kau kerjakan. Tapi Allah menghukummu dengan sholat yang kau buat-buat. Walaupun kau ikhlas, tidak pernah Nabi SAW contohkan habis asar ada sholat sunnah 8 rakaat. Ini dari mana ini? Bahkan ada larangan sholat sunnah selepas asar karena iblis sedang mengeluarkan tanduknya. Jadi tidak cukup orang ikhlas. Tapi harus ada contoh dari Nabi SAW. Ini tidak bisa terpisahkan. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke cara cerdas yang pertama, yaitu ikhlas kepada Allah SWT. Memang ini poin sangat penting. Karena dikhawatirkan kalau Anda tidak ikhlas, bahkan dipastikan tidak akan diterima amal yang Anda lakukan. Sebanyak apapun amal itu, sebanyak apapun jumlah rakaat Anda kerjakan, sholat, sebanyak apapun harta yang Anda sedekahkan, berulang kali Anda kerjakan ibadah haji dan umrah, Anda membaca Al-Quran sampai menghatam berulang kali, bahkan Anda menjadi hafidh Quran pun, tetap tidak akan berguna kalau Anda tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan, teman-teman bisa melihat tentang poin ini di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Kahfi, ya, ayat 110, surah nomor 18. Ini surah yang sering kali Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita ulangin di setiap malam Jumat atau di hari Jumat agar kita baca, ya. Walaupun Anda tidak menghafalnya, Anda dianjurkan untuk membacanya. Di akhir ayatnya, di ayat 110 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya nanti di hari kiamat, artinya dia akan ketemu dengan Allah, dia akan masuk surga, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama tafsir yang sangat masyhur, memiliki tafsir yang tidak asing lagi di kalangan para kaum muslimin, berjudul Tafsir Al-Quranil Azim. Beliau mengatakan kurang lebih terjemahannya, maka hendaklah, makna daripada ayat ini, hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Ya, maksudnya adalah, makna daripada faly'amal amalan solehan, hendaklah dia mengerjakan amal soleh dalam ayat, yaitu mencocoki syariat Allah. Ya. Ikhlas dalam melakukan dan juga mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maaf, saya ulangi, kata beliau, makna daripada hendaklah ia mengerjakan amal soleh, maksudnya adalah mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadahnya harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dan makna daripada dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya, maksudnya adalah hanya mengharap wajah Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya. Maksudnya ikhlas, tidak mengharapkan balasan dari manusia. Kata beliau, inilah 2 rukun diterimanya ibadah, yaitu harus ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Dan kita sudah sebutkan tadi, cara cerdas beribadah ada 4 yang kami ingin titik beratkan pada kesempatan ini. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'atun Nabi SAW. Langsung 2 poin ini, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita akan coba bahas nanti lebih rinci satu persatu insyaAllah. Fudhal bin Iyad, ya. Maaf, saya ulangi lagi, tadi perkataan Ibnu Katsir, masih ada ya. Inilah 2 rukun diterimanya ibadah, yaitu harus ikhlas karena Allah dan harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini beliau sebutkan tentu dalam tafsir beliau yang masyhur, tafsir Quran Al-Azim di jilid 9 halaman 205. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, Fudhal bin Iyad rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur dengan kesalehannya, dengan ilmunya, ya. Beliau mengatakan, tak kala beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mulk. Kita pindah surah yang lain, ya. Surah Al-Mulk ayat 2.
yang bunyinya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, ayyukum ahsanu amala. Supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Beliau mengatakan, yang dimaksud adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling mengikuti sunnah Nabi atau contoh dari Nabi SAW. Ya. Jadi memang para ulama memahaminya syarat diterimanya amal. Dan ini cara cerdas yang paling penting dalam mengerjakan ibadah agar tidak sia-sia energi, waktu, potensi yang sudah kita keluarkan dan sudah kita kerahkan, semuanya bermakna, maka harus ikhlas dan juga mengikuti Nabi SAW. Fudail lalu berkata, apabila amal dilakukan dengan ikhlas namun tidak mencocoki, tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW, amalan tersebut tidak akan diterima. Ya. Jadi kalau ada orang ikhlas, tulus sekali beribadah, tapi tidak ada contohnya dari Nabi, tidak diterima, percuma. Bagaimanapun ikhlasnya Anda. Saya ingin titik beratkan di poin ini. Pernah Hasan Basri rahimahullah, beliau selepas salam di Masjid Jami' Basra, beliau lepas sholat asar ya, lagi berzikir, ada orang di salah satu saf yang di makmum, di tempat beliau mengimami sholat itu, tiba-tiba berdiri dan sholat sunnah ba'di asar. Dia sholat sunnah, intinya dia sholat sunnah. Selepas tadi dia ikut sholat berjamaah asar ya. Kemudian Hasan Basri penasaran mau tahu ini sholat apa yang dikerjakan. Baru mau ditanyakan, selepas salam orang itu sholat lagi 2 rakaat. 2 rakaat sudah selesai nih, sudah salam. Sholat lagi 2 rakaat. Hasan Basri penasaran, ingin tanya. Baru salam, berdiri lagi di rakaat. Kerjakan lagi 6 rakaat. Sampai 8 rakaat. Itu pun selepas salam, dia masih mau lagi mengerjakan sholat. Maka oleh Hasan Basri rahimahullah dipegang tangannya. Lalu ditanya, apa ini? Sholat apa yang kamu kerjakan? Tiba-tiba orang itu sedikit marah dan dia mengatakan, apakah Allah akan menghukum saya karena saya sholat? Maksudnya kenapa kau pusing dengan saya? Saya kan sholat gitu. Masa mau sholat ditanya sholat apa gitu? Maka kata Hasan Basri rahimahullah, ini penting untuk dipelajari. Beliau mengatakan apa? Allah tidak menghukummu dengan sholat yang kau kerjakan. Tapi Allah menghukummu dengan sholat yang kau buat-buat. Walaupun kau ikhlas, tidak pernah Nabi SAW contohkan habis asar ada sholat sunnah 8 rakaat. Ini dari mana ini? Bahkan ada larangan sholat sunnah selepas asar karena iblis sedang mengeluarkan tanduknya. Jadi tidak cukup orang ikhlas. Tapi harus ada contoh dari Nabi SAW. Ini tidak bisa terpisahkan. Dan ini Fudail bin Iyad rahimahullah, ini seorang ulama tabi'in generasi awal-awal Islam yang belajar dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Mereka sangat dekat dengan wahyu, dengan waktu wahyu gitu ya. Dibandingkan kita yang sangat jauh sekarang. Beliau mengatakan itu, apabila amal dilakukan dengan ikhlas namun tidak mencocoki ajaran Nabi SAW, amalan tersebut tidak akan diterima. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu amalan dilakukan mengikuti ajaran beliau SAW, namun tidak ikhlas. Sudah benar sholatnya, puasanya, ibadah-ibadahnya, tapi tidak ikhlas, riya, karena ingin dipuji oleh orang. Maka juga amalan tersebut tidak akan diterima. Amalan barulah diterima jika terdapat syarat ikhlas dan shawab, atau mengikuti ajaran Nabi SAW yang benar. Amalan dikatakan ikhlas apabila dikerjakan semata-mata karena Allah. Amalan dikatakan shawab atau benar bila mencocoki ajaran Nabi SAW. Ini perkataan yang sangat bijak sekali dari seorang tabi'in yang masyhur dengan keimanannya, ya. Dan beliau menekankan sekali agar setiap muslim berhati-hati dengan masalah ini. Juga ada hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi, ya, kata Nabi SAW, Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan diwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Kecuali yang ikhlas karenanya, ya. Jadi nggak bisa diterima amalan tersebut kecuali yang memang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.